Si dendam, rindu harus dibayar tuntas. Chapter 8. Satu tendangan gadis itu membuatnya tersungkur, atau lebih tepatnya terlempar, ke rerumputan. Ia terempas di sana, dengan dada terasa nyeri sekali. Tapi ia mencoba tersenyum dan dengan susah payah mencoba berdiri kembali. Tubuhnya belum berdiri sempurna, kedua kakinya masih terasa goyah, kaki si gadis kembali mengiriminya satu tendangan. Tepat di selangkangannya. Ia hampir tersedak dibuatnya. Ia meringis, tapi mulutnya dibuat bengkak oleh satu pukulan tangan kanan gadis itu. Ia merasa ujung bibirnya pecah, dan ia merasakan manis darahnya. Kenapa kau diam saja? Tanya si gadis. Ayo melawan. Ajo Kawir mencoba tersenyum. Bibirnya terasa sakit, tapi ia tersenyum. Matanya berbinar melihat Iteung di depannya. Ia senang melihat rambutnya yang beriak ketika menerjangnya, ketika mengiriminya pukulan. Ia senang melihat roman mukanya yang memerah menahan marah. Ia senang melihat matanya yang memancarkan kebencian. Ngomong, Tai, Ajo Kawir tak juga bicara. Ia hanya tersenyum. Senyum kecil saja. Si Toket mengantarnya untuk melihat Iteung. Mereka pergi ke perguruan tempat si gadis dulu mengaku pernah berlatih. Mereka tidak masuk ke dalam, hanya menunggu di seberang jalan, duduk di bangku milik penjual cendol. Sudah 2 gelas cendol masing-masing habiskan, tapi mereka tak juga melihat Iteung. Mereka hanya melihat anak-anak kecil yang berseragam sekolah dan masuk ke dalam perguruan, serta beberapa gadis remaja yang keluar dari sana. Lalu setelah 3 jam, mereka melihat anak-anak kecil tadi keluar, hendak pulang. Mereka tak lagi mengenakan seragam sekolah, mereka mengenakan seragam latihan mereka. Mungkin kita perlu masuk ke sana dan bertanya kepada mereka, kata si Toket. Ia merasa bosan. Aku tak mau Iteung tahu aku mencarinya. Mereka kembali menunggu, hingga hari menjadi petang. Beberapa orang tampak keluar dari perguruan, tapi tak ada Iteung di antara mereka. Sudah jelas hari itu Iteung tak pergi ke perguruan. Atau ia memang tak lagi pergi ke perguruan itu. Bagaimanapun Iteung pernah bilang ia pernah berlatih di perguruan itu, tapi tak pernah bilang ia masih berlatih di sana. Tanpa mengatakan apapun, Ajo Kawir berdiri dan memberikan uang kepada penjual cendol, lalu melangkah menyelusuri trotoar. Berjalan begitu saja seolah lupa ia berada di sana bersama si Toket. Si Toket berdiri dan setengah berlari mengejarnya. Mau kemana? Pulang. Pukulan beruntun menghantam wajahnya. Ia belum pernah memperoleh pukulan secepat itu. Tangan kanan dan tangan kiri bergantian menghajar pipinya, rahangnya, dahinya. Awalnya ia membiarkan pukulan-pukulan itu mendarat dimanapun. Tapi lama-kelamaan ia mulai merasa perih. Dahinya telah robek. Ia mencoba menghindar, tapi serangan itu tak terhindarkan. Ia merasa pipinya bengkak. Kelopak matanya mengecil, mungkin juga bengkak. Hingga akhirnya, satu pukulan tak terelakkan lainnya membuatnya merasa melayang. Hal terakhir yang diingatnya adalah sesuatu yang menghantam punggungnya. Oh bukan, punggungnya yang menghantam tanah dengan keras. Kita bisa pergi ke rumahnya jika kamu mau. Kamu tahu di mana rumahnya, dan satu-satunya hal paling masuk akal untuk melihatnya adalah, kita pergi ke rumahnya. Aku apa? Kamu mau bilang takut melihatnya? Kamu bilang kamu ingin mati di tangannya. Jika itu yang kamu inginkan, kita bisa pergi ke rumahnya, mengetuk pintu dan melihat apa yang akan ia lakukan kepadamu. Apa yang akan ia lakukan terhadap lelaki yang membiarkannya lari sambil menangis di tengah hujan. Jangan ceritakan hal itu lagi di depanku. Ia berlari sambil menangis di dalam hujan. Hentikan. Ia berlari sambil menangis di dalam hujan. Monyet. Lupakan saja. Aku tak ingin bertemu dengannya lagi. Ia pikir dirinya tak sadarkan diri selepas menghantam tanah. Atau kalaupun ia tak sadarkan diri, ia lupa berapa lama itu terjadi. Ia membuka mata. Ia merasa seluruh tubuhnya remuk. Ia melihat langit dan langit tampak tidak seperti biasanya. Ia mengedipkan mata. Langit terasa begitu dekat. Ia mengedip kembali beberapa kali, kedipan yang lemah, lalu mencoba bangun. Badannya terasa berat untuk diangkat. Boleh juga, terdengar si gadis berkata. Kupikir kamu tak akan bangun lagi. Aku akan bangun selama aku bisa bangun, kata Ajo Kawir, mencoba tersenyum. Baiklah, kupikir aku harus membuatmu tak lagi bangun. Ajo Kawir hanya memakai celana pendek, tanpa baju. Badannya penuh bekas luka. Penuh lekuk otot. Sehelai anduk tersampir di pundaknya. Ia duduk di sebongkah batu besar di samping rumah, di sumur yang sering dipergunakan para tetangga untuk mencuci. Ia senang mandi di sana, menimba air dari sumur dan langsung mengguyurkan ke tubuhnya. Tapi sore itu ia belum mandi. Ia duduk saja di batu besar itu. Berteman sebotol bir yang diambilnya dari lemari pendingin toko kelontong Wasami. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya si Toket yang datang dan menemukannya bengong di atas batu besar itu. Menunggu si macan datang. Ia mungkin takut denganmu. Ia mungkin tak akan pernah datang karena takut denganmu. Atau jikapun ia datang, mungkin ia akan datang 2 tahun yang akan datang. Atau 12 tahun, atau 20 tahun yang akan datang. Lupakan saja si macan. Kamu tak perlu amat dengan duit itu. Wajah Ajo Kawir memperlihatkan sejenis kekesalan. Tiba-tiba ia memukulkan botol bir itu dengan keras ke batu. Pecahannya berhamburan. Si Toket harus melompat menghindari pecahan botol yang terbang. Ajo Kawir cukup beruntung tak ada pecahan yang mengenai kakinya. Brengsek kau, maki si Toket. Bir itu tidak dijual dengan botolnya. Kamu harus membayar botolnya. Peduli setan. Aku akan membayarnya. Setelah mengatakan itu, ia membuang sisa botol yang masih dipegangnya, bagian leher botol, ke arah kebun pisang. Besok aku akan menemui Iteung. Kakinya masih terasa goyah, tapi gadis itu telah mengiriminya satu pukulan lagi. Ia kembali terhuyung dan terjatuh ke rerumputan. Rumput dengan tanah keras di bawahnya. Ia merasa ia tak mampu lagi untuk bergerak. Ia sudah selesai. Ia tak menyesal. Ia merasa bahagia. Ia bahagia merasakan pukulan gadis itu di tubuhnya. Ia bahagia merasakan gadis itu betapa dekat dengannya. Iteung menghampirinya. Gadis itu mengangkat kaki kiri Ajo Kawir, lalu meletakkan kakinya di lutut Ajo Kawir. Iteung bisa mematahkan kakiku hanya dengan satu injakan kecil, pikir Ajo Kawir. Paling tidak, itu bisa membuat tempurung lututnya hancur, atau posisi tulangnya bergeser. Ia tak peduli. Ia rela kakinya patah, jika itu dilakukan oleh Iteung. Ia menunggu Iteung menginjaknya. Ia menunggu bunyi kraak terdengar dari kaki kirinya. Ia tak ingin memejamkan mata. Ia memandang gadis itu, berharap melihat gadis itu melakukannya.
Aku bisa mematahkan kakimu sekarang, tapi aku tak mau melakukannya, kata Itaung. Ia melepaskan pegangannya atas kaki kiri Ajo Kawir, dan kaki itu kembali jatuh ke tanah. Tapi dengan senang hati aku akan membuat hidungmu bocor. Akhir dari kata-katanya adalah satu tonjokan pamungkas ke hidung Ajo Kawir. Benar-benar membuat bocor. Darah langsung mengucur deras dari hidungnya, dan Ajo Kawir merasa jiwanya melayang entah kemana. Pandangannya menjadi kabur. Langit terasa semakin dekat. Ia menoleh. Gadis itu mengibas-ngibaskan tangannya yang merah oleh darah, kemudian tampak melangkah menjauh darinya. Gadis itu hanya terlihat sebagai bayangan. Itaung, gumamnya. Ia tak tahu apakah gadis itu mendengarnya atau tidak. Ia bahkan nyaris tak bisa mendengar suaranya sendiri. Aku mencintaimu. Ia melihat bayangan gadis itu berhenti melangkah, sebelum ia tak bisa melihat apapun lagi. Mereka berdiri di depan pintu rumah, mengetuknya. Yang membuka perempuan setengah baya. Ajo Kawir memperkenalkan dirinya, namanya, dan bilang ingin bertemu dengan Itaung. Perempuan itu memandang lama ke arahnya, sebelum tiba-tiba tersenyum. Oh, jadi ini Ajo Kawir, gumamnya. Itaung terus bicara tentangmu. Kurasa ia sedih karena tak bisa bertemu denganmu. Aku tak tahu apa yang terjadi di antara kalian, ia tak pernah menceritakan apapun. Ia hanya menyebut namamu, di gumaman tidurnya. Aku tak tahu apakah kalian pacaran atau tidak, tapi ia terus menyebut namamu. Ia sangat sedih. Di mana aku bisa bertemu Itaung? Perempuan itu tersenyum. Kalau kamu tak mau menunggu, temui saja ia di kolam ikan Pak Lebe. Aku tak tahu kenapa ia senang ke sana, tapi beberapa kali ia meminta ayahnya mengantar ke sana, dan ia hanya duduk-duduk di sana, di rerumputan. Aku akan ke sana, kata Ajo Kawir kepada si Toket. Sendirian, kamu tak perlu ikut. Kukatakan sekali lagi, aku enggak bisa ngaceng. Aku enggak peduli, aku juga mencintaimu. Tak jauh dari kolam Pak Lebe, Itaung membungkuk memeluk Ajo Kawir erat, yang terbaring di pangkuannya. Ia menghapus darah dari hidung bocah itu. Ia mengusap pipinya. Ajo Kawir balas mengusap pipi Itaung yang penuh air mata. Berkali-kali Itaung mengangkat kepala Ajo Kawir dan menciuminya. Apa yang akan kau lakukan dengan lelaki yang tak bisa ngaceng? Tanya Ajo Kawir. Aku akan mengawininya. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia bertemu dengan Jelita, Ajo Kawir sering teringat hari itu. Hari ketika ia memutuskan untuk menikahi Itaung. Lama setelah itu ia sering merasa keputusannya sebagai hal konyol. Hal paling konyol dalam hidupnya. Tapi siapa yang bisa menghalangi cinta? Ia mencintai Itaung, dan Itaung mencintainya. Mereka sama-sama ingin menikah. Tak peduli pernikahan itu akan berlangsung tanpa kemaluan yang bisa berdiri. Syarat pernikahan hanya ada 5. Paling tidak itu yang kuingat pernah kudengar dari corong pengajian di masjid. 1. Ada kedua mempelai. 2. Ada wali perempuan. 3. Ada penghulu. 4. Ada ijab kabul. 5. Ada saksi. Tak pernah kudengar pernikahan mensyaratkan kontol yang ngaceng, kata si Toket. Kata-katanya terdengar masuk akal. Ajo Kawir membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan selama itu, si Toket yang paling khawatir. Si Toket khawatir di saat seperti itu si macan muncul dan menanggapi tantangan Ajo Kawir. Bagaimanapun, duel di antara mereka bukanlah pertandingan tinju, yang bisa diundur jika salah satu di antara mereka tak siap, dan tiket yang telah dibeli penonton bisa diuangkan kembali. Jangan khawatir, kata Ajo Kawir. Aku punya calon istri yang bisa menjagaku dari pembunuh paling brutal dimanapun. Apa yang dikatakan Ajo Kawir tidaklah berlebihan. Si Toket belum pernah melihat Itaung berkelahi. Tapi ia pernah mendengar Ajo Kawir menceritakan perkelahian pertama mereka, dan sekarang ia melihat apa yang telah dilakukan Itaung kepada Ajo Kawir. Ia sendiri tak yakin bisa menang berkelahi melawan Itaung. Selama Itaung ada di samping Ajo Kawir, ia seharusnya memang tak khawatir. Satu hari si macan sakit gigi, tapi ia tak mau pergi ke dokter gigi. Ia selalu takut pergi ke dokter gigi sebagaimana ia takut ke tukang cukur. Ia selalu berpikir, mereka bisa membunuhnya kapan saja, sebagaimana seseorang membunuh abangnya. Memang benar. Pembunuhan-pembunuhan itu sudah berhenti, tapi ia tetap takut. Ia tak mau saat terkurung di kursinya, dokter gigi akan membor matanya dengan bor gigi, atau mencungkil matanya dengan cungkil gigi, dan tukang cukur akan memotong lehernya dengan pisau cukur. Maka ia meraung-raung sepanjang malam karena sakit gigi dan tak seorang pun berani mendekatinya, kata Itaung. Ia menceritakan itu sambil duduk di dalam becak, sementara di sampingnya Ajo Kawir memegang tangannya dengan kepala sedikit direbahkan ke tubuh Itaung. Mereka baru pulang dari menonton film di bioskop. Dari mana kamu tahu cerita begitu? Tanya Ajo Kawir. Aku dengar hal-hal begitu, kata Itaung. Anak-anak tangan kosong punya banyak telinga dan mulut. Mereka bisa mendengarnya dari mana-mana, dan mulut mereka secerewet anak kecil yang baru bisa bicara. Apakah mereka tahu di mana si macan? Aku tak yakin. Itu satu-satunya hal yang kurasa tak pernah mereka dengar. Ada yang bilang ia di Jakarta, tapi ada yang bilang ia mungkin di Thailand, atau Macau. Enggak ada orang yang benar-benar yakin soal itu. Dan bagaimana soal sakit gigi itu? Tanya Ajo Kawir lagi, tampak ia mulai penasaran. Ia memotong kelingking kirinya, agar ia memperoleh rasa sakit yang melebihi sakit giginya. Seperti itulah si macan. Aku tak tahu itu benar atau tidak, tapi seperti itulah si macan. Semua orang yang pernah melihatnya bersumpah, ia tak punya jari kelingking kiri, dan itu karena sakit gigi. Ia bengis bahkan kepada dirinya sendiri. Ia akan bertemu denganku, kata Ajo Kawir. Dan ia akan berhenti menjadi bengis. Sayang, kamu tak perlu bertarung melawan si macan. Kamu tak punya urusan dengannya. Ajo Kawir memikirkan hal itu. Ia menerima tawaran untuk bertarung dengan si macan, untuk membunuhnya, sebab ia ingin melupakan cintanya kepada Itaung. Sekarang ia tak ingin melupakan cinta itu. Ia tak ingin melupakan Itaung. Ia telah memiliki Itaung. Jika aku berhasil membunuhnya, aku bisa memperoleh uang banyak, kata Ajo Kawir. Aku bisa memakai uang itu untuk melamar dan menikahimu. Kamu tak perlu uang banyak untuk itu. Kita bisa menikah dengan uang yang ada di dompetmu sekarang. Si macan mencengkeram rambutnya, lalu menariknya ke dalam air. Ia mencoba melawan, mencoba membawa kepalanya ke permukaan, tapi tekanan tangan si macan demikian kuat. Ia menahan napas. Matanya terbuka lebar, tapi ia hanya melihat binar cahaya kecoklatan. Air sungai yang keruh. Cidaho. Dadanya terasa mau meledak.
Dadanya meminta ia membuka mulut. Kedua bibirnya mengatuk rapat. Kedua pipinya menggelembung. Dadanya menekan lebih keras. Matanya terbuka semakin lebar. Awalnya ia melihat Cidaho yang keruh, tapi makin lama makin putih cemerlang. Tenggorokannya terasa tercekik. Si macan menariknya ke permukaan. Ajo Kawir membuka mulutnya lebar. Udara memenuhi dadanya, juga air Cidaho. Ia megap-megap. Di saat ia hendak menghirup udara lebih banyak, si macan kembali membenamkannya ke dalam air. Ia meronta-ronta. Tangannya bergerak ke sana kemari. Kakinya menendang-nendang. Tapi cengkeraman tangan si macan terlalu kuat. Ia mulai menelan air Cidaho. Ia merasa dadanya telah meledak. Sesuatu yang mencekik di lehernya mulai menghilang perlahan. Kelopak matanya mulai mengatuk. Ia kembali diangkat ke permukaan. Ia kembali menghirup udara, membuka mulutnya sangat lebar. Si macan melepaskannya. Ia mundur perlahan, dengan dada turun naik. Air keluar dari mulutnya, dan matanya berkaca-kaca. Lututnya terasa lemas, kedua tangannya terasa menggigil. Ia memandang si macan. Ia ingin mengangkat tangannya, mengepal, tapi tangan itu tak juga terangkat, dan ia hanya berhasil membuat kepalan yang lemah. Lalu satu pukulan menghantam ke rahangnya. Ia merasakan dirinya terbang, melayang, lalu mendarat di permukaan air. Kakinya mencoba mencari dasar sungai, tapi ia tak menemukan apapun. Ia tenggelam makin dalam. Ajo Kawir terbangun dengan napas berat. Dahinya basah oleh keringat. Si Toket ikut terbangun dan menoleh ke arahnya. "Kenapa?" tanya si Toket. "Mimpi buruk." "Aku takut," kata Ajo Kawir dengan suara hampir tak terdengar. "Aku takut dengan si macan." Si Toket memandangnya selama beberapa saat, sementara Ajo Kawir mencoba menenangkan dirinya. "Kurasa kamu tak perlu berkelahi dengannya. Lupakan uang itu." Itaung membawanya ke perguruan, dan setelah meminta izin kepada gurunya, mereka mempergunakan tempat latihan setiap lewat tengah malam, ketika tak ada murid yang mempergunakannya. Dengan teknik berkelahi yang benar, dan kenekatan yang kamu miliki, kurasa tak ada yang bisa mengalahkanmu. Kurasa aku telah kehilangan seluruh kenekatanku. Aku masih khawatir si macan akan mengalahkanku. Kamu bisa membatalkan tantanganmu, dan mengembalikan uang panjer yang sudah kamu terima kepada Paman Gembul. Sebenarnya, yang kamu miliki, kurasa tak ada yang bisa mengalahkanmu. Kurasa aku telah kehilangan seluruh kenekatanku. Aku masih khawatir si macan akan mengalahkanku. Kamu bisa membatalkan tantanganmu, dan mengembalikan uang panjer yang sudah kamu terima kepada Paman Gembul. Sebenarnya ia sudah memikirkan hal itu berkali-kali. Itaung benar, ia tak perlu berkelahi dengan si macan. Hidupnya di gerbang kebahagiaan. Ia menemukan cinta. Ia hendak menikahi kekasihnya. Mereka akan hidup bahagia, meskipun tanpa kemaluan yang bisa berdiri. Ia tak perlu mempertaruhkan semua itu untuk satu perkelahian yang tak ada gunanya. Tapi aku lelaki, kata Ajo Kawir kepada si Toket. Aku tak mungkin mencabut tantangan untuk berkelahi. Si Toket tak mengatakan apapun. Ia bisa memahami dilemanya. Ia tahu Ajo Kawir sedang bahagia, dan ia tahu, Ajo Kawir tak ingin ada apapun yang akan mencerabutnya dari kebahagiaan itu. Tapi di sisi lain ia telanjur koar-koar di kampung si macan. Mengajaknya duel. Bagaimanapun, aku memang lelaki. Tapi aku lelaki tanpa kontol yang bisa ngaceng. Jadi mungkin saja aku mencabut tantanganku dan lari dari perkelahian yang kutentukan sendiri. Aku lelaki pecundang. Sudah lama si Toket tak melihat Ajo Kawir berurai air mata, tapi saat itu ia kembali melihatnya. Ia pergi ke toko dan kembali membawa sebotol bir yang telah terbuka, menyodorkannya kepada Ajo Kawir. Bir merupakan sahabat bagi semua lelaki sedih. Minumlah. Ajo Kawir sangat disayang oleh suami istri orang tua Itaung. Setiap hari mereka memintanya datang ke rumah, tak peduli jika itu hanya untuk makan siang sejenak. Mereka memperlakukannya sebagai anak lelaki mereka sendiri, yang tak pernah mereka miliki. Kedua anak mereka perempuan. Ajo Kawir dengan senang hati menerima undangan keluarga itu untuk sering berkunjung. Kadang ia membantu mereka membetulkan atap yang bocor, atau memperbaiki pompa air yang macet. Lain kali ia mengantar calon ibu mertuanya ke pasar, dan hari lain ia membantu calon ayah mertuanya mengecat pagar rumah untuk menyambut lebaran. "Aku senang karena kamu berhasil membuatnya kembali menjadi perempuan," kata calon ibu mertuanya. "Aku sering sedih melihatnya berkelahi." Ia sering berkelahi. Ia memanjat pohon, ngebut dengan motor, naik gunung. Lalu ia masuk perguruan dan semakin sering berkelahi. Tapi lihat sekarang. Ia kemana-mana memakai rok. Dan pagi ini aku melihat ia memoleskan lipstiku ke bibirnya. Ajo Kawir tersenyum mendengarnya. "Ia benar-benar jatuh cinta kepadamu. Aku juga, benar-benar jatuh cinta kepadanya." "Mama ingin kita cepat-cepat menikah saja," kata Itaung. Mereka saling pandang. Dengan ujung hidung hampir bersentuhan. "Kamu mau menikahiku?" "Tentu saja. Kita sudah membicarakannya berkali-kali. Kita belum juga berumur 20 tahun. Peduli amat, aku ingin menikahimu. Aku juga. Aku tak ingin melepaskan kesempatan untuk berbahagia denganmu." Ajo Kawir masih memandang Itaung, dan hidung mereka masih hampir bersentuhan. Itaung tersenyum lebar, Ajo Kawir balas tersenyum sebelum bertanya dengan sedikit keraguan, "Bagaimana caranya aku akan membuatmu bahagia?" "Kamu pasti bisa membuatku bahagia. Aku percaya. Aku tahu kamu bisa membuatku bahagia." Begitu ayah dan ibunya pergi, Itaung menutup pintu dan menguncinya, lalu berbalik dan berdiri sambil bersandar ke pintu. Memandang ke arah Ajo Kawir dengan senyum menggoda. "Mama dan papa pergi ke rumah tetangga jauh yang sedang menyunat anak mereka, tak akan kembali dalam 2 jam, katanya. Dan kembali tersenyum, lebih menggoda. "Adikku tak akan pulang pula dalam 2 jam ke depan, sebab ia harus mengambil pelajaran tambahan." Kali ini Ajo Kawir yang tersenyum dan menghampirinya. Sebelum mengunci pintu, Itaung telah menutup gorden jendela, sehingga ruangan itu menjadi remang-remang. Tapi itu tak menghalangi mereka untuk saling memandang, saling mengagumi garis wajah mereka. Ajo Kawir semakin mendekat dan berdiri tepat di depan Itaung. Kedua tangannya memeluk pinggang si gadis. Itaung sedikit berjinjit, tangannya melingkar ke balik leher Ajo Kawir.
Hidung mereka menjadi sejajar, dan ujungnya saling bersentuhan. Itaung tersenyum, dan Ajo Kawir menghentikan senyum itu dengan satu kecupan, lalu kecupan lain dan kecupan lainnya. Lipstik si gadis terasa sedikit manis, perlahan mulai basah dan luntur, hingga hanya menyisakan warna bibir si gadis. Sambil berciuman dan sesekali saling menggigit kecil atau saling menyelipkan lidah ke celah bibir, Itaung menarik Ajo Kawir semakin dekat. Tubuh mereka semakin rapat. Ajo Kawir bisa merasakan buah dada si gadis mengembang dan semakin padat. Ia mencengkeram pinggul si gadis, dan Itaung mencengkeram erat pundaknya. Napas mereka terdengar saling memburu. Ajo Kawir berhenti menciumi bibir si gadis, dan beralih menciumi lehernya, bagian bawah telinganya yang terasa lembut di bibir. Si gadis menengadah, dan matanya memejam. Oh, pikir Ajo Kawir, seandainya burungku bisa berdiri. Ajo Kawir baru menyadari jari-jari tangan manusia merupakan salah satu karunia Tuhan untuk umat manusia yang paling hebat. Ia sering duduk di depan toko kelontong Wasami sambil memandangi ke-10 jari tangannya. Pikirkan, katanya kepada si tokek, berapa banyak jari-jari tangan binatang yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia? Monyet bisa mencengkeram dahan pohon bahkan dengan jari kakinya, kata si tokek. Benar, kata Ajo Kawir, aku pernah melihatnya. Tapi kurasa hanya jari-jari manusia yang bisa melipat kertas, memegang pensil dan menulis, menarik busur, menggenggam pisau, dan, terutama, membuat seorang perempuan bahagia. Apa maksudmu? Ajo Kawir teringat bagaimana dengan halus ia mendorong Itaung ke atas sofa dan merebahkannya di sana. Jari-jari tangannya membuka kancing baju gadis itu. Jari-jari sebelah tangan, sebab tangan lainnya masih memeluk tubuh si gadis. Kelima jari tangan kanannya, dengan cara yang baginya sendiri terasa mencengangkan, berhasil membuka kancing baju satu persatu. Ia tak pernah tahu kancing baju bisa dibuka dengan jari-jari sebelah tangan, tapi sore itu ia bisa melakukannya. Membuat baju itu terbuka dan memperlihatkan tubuh si gadis, dengan napas yang membuatnya turun naik. Jari-jari manusia, kurasa bahkan mereka punya pikiran sendiri. Mereka bisa melakukan hal-hal tertentu tanpa kita mengajarinya. Apa maksudmu? Ia pernah menyentuh buah dada Itaung. Sore itu ia tak hanya menyentuhnya, tapi juga memandangnya. Ia bisa melihat jari-jarinya menggenggam buah dada itu, meremasnya perlahan, seperti pijatan kecil yang membuat napas si gadis semakin cepat dan tubuhnya meliuk. Jika buah dada gadis itu merupakan bukit, jari-jarinya merupakan 5 pendaki yang tak ingin tiba di puncak dengan segera. Mereka berputar-putar, naik turun, seolah ingin menjelajahi setiap permukaan bukit di semua sisi, tanpa terlewatkan. Ia bisa melihat jari-jarinya telungkup menggenggam buah dada itu, lain kali berbalik, membiarkan punggung jari, buku-buku jarinya, menyentuh permukaan dada. Dengan jari-jari, manusia merasakan sesuatu. Kadang-kadang sentuhan itu merupakan pesan kepada seseorang yang tak terucapkan oleh mulut. Sejak kapan kamu memikirkan hal-hal begitu? Ajo Kawir hanya tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh jari manusia, bahkan bisa melebihi hal itu, pikirnya. Jari-jariku, pikirnya, tak hanya menjelajahi tubuhnya. Mereka bisa memberi gadisku kebahagiaan. Mereka bisa membuat gadisku melayang. Oh, bahkan itu bisa dilakukan oleh satu jari saja. Jari telunjuk atau jari tengah, tergantung mana yang ingin kamu pergunakan. Aku pernah melakukan hal ini sebelumnya, tapi di atas sofa, gadisku menuntun jariku untuk melakukannya dengan lebih benar. Lebih membuatnya senang. Jari-jariku bisa melakukan apa yang selama bertahun-tahun, dan mungkin bertahun-tahun ke depan, tak bisa dilakukan kemaluanku. Jari-jariku selalu teracung, keras, meskipun tak pernah membesar. Jari-jariku tak akan pernah tertidur. Apa yang membuatmu tersenyum? Tanya si tokek. Sesuatu yang membuatku bahagia. Apa? Kami sudah menentukan hari pernikahan. Aku akan bahagia. Aya akan bahagia. Aku akan melewati umur 20 dengan bahagia. Si tokek mengangguk-angguk. Ia senang melihat ekspresi bahagia di wajah Ajo Kawir. Ia menepuk-nepuk bahunya dan berkata, ngomong-ngomong soal jari manusia, kamu benar. Jari-jari manusia bisa dipergunakan untuk mengupil. Bahkan aku pernah melihat orang mengupil dengan jempolnya. Aku belum pernah melihat ayam melakukannya, juga domba dan kuda. Jari-jari manusia memang hebat. Mereka baru pulang mengantar minyak kelapa pesanan satu keluarga pemilik pabrik keripik ketika Wasami mencegat keduanya di depan toko. Ia agak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya membuka mulut. Ada bocah yang mencarimu, kata Wasami kepada Ajo Kawir. Siapa? Entahlah. Ia cuma bilang, ia mencarimu. Ia tampak marah, tapi berapa banyak bocah yang tak marah dengan kelakuan kalian? Ia bilang, ia akan meladenimu berkelahi. Ia akan menghentikanmu. Ia akan membuat pernikahanmu dengan Itaung hanya sekadar rencana. Ia hanya bilang, akan memberimu hari paling menyengsarakan dalam hidupmu. Bocah ini kiriman si macan? 2 hari kemudian telepon toko kelontong Wasami berdering. Seseorang mencari Ajo Kawir, dan Ajo Kawir ada di sana untuk menerimanya. Siapapun di seberang telepon, ia hanya ingin mengirimkan sumpah serapah kepada Ajo Kawir. Siapa kau, bajingan? Tanya Ajo Kawir. Aku yang akan membuat hari-harimu sengsara. Yang akan membuat pernikahanmu dengan gadis itu sebagai mimpi tak berkesudahan. Jangan membawa-bawa gadisku, kata Ajo Kawir. Jika mau berkelahi denganku, katakan di mana dan kapan. Kau segera akan bertemu denganku, dan berdoa saja hari itu bukan hari kematianmu. Bajingan, kau bukan lawanku. Aku menginginkan si macan. Uruh ia keluar, dan tak perlu mengirim bocah ingusan macam kau. Hahaha. Berdoa, teman. Berdoa itu bukan hari kematianmu. Telepon ditutup. Ajo Kawir berdiri menahan geram. Ia memikirkan Itaung. Kenapa si macan membawa-bawa Itaung, pikirnya. Barangkali si macan mulai mengetahui, cinta merupakan kelemahannya. Ia takut kehilangan Itaung, takut kehilangan cinta. Si macan akan menyerangnya, di titik ia merasa dirinya paling lemah. Ia geram, sekaligus menggigil dengan perasaan takut yang menusuk seluruh tubuhnya. Ajo Kawir berjalan di pinggir jalan raya. Sebuah mobil menyemprotnya dengan suara klakson yang keras, merasa ia menghalangi jalannya. Ajo Kawir terkejut dan menoleh. Ia berdiri menghalangi mobil tersebut, dan mobil terpaksa berhenti tepat di depan kakinya. Ia berjalan menghampiri pintu kemudi mobil itu, menyuruh sopir membuka pintunya. Dengan tatapan dungu, si sopir membuka pintu dan Ajo Kawir langsung menarik si pengemudi. Ajo Kawir tak mengatakan apapun, si sopir belum mengatakan apapun. Ajo Kawir melayangkan pukulan ke rahangnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sopir terdorong ke mobil, Ajo Kawir kembali mengirimkan tinjunya. Sopir berusaha menahan pukulannya, tapi serangan Ajo Kawir terlampau deras untuk ditahan. Seorang gadis di dalam mobil menjerit-jerit.
Jeritannya tak menghentikan Ajo Kawir. Sopir itu dipenuhi darah. Tak sempat melawan. Mobil-mobil dan motor berhenti. Mereka mencoba menghentikan Ajo Kawir, tapi Ajo Kawir sudah berhenti lebih dulu. Ia berjalan meninggalkan sopir itu tergeletak sambil mengerang di samping roda depan mobilnya. Aku harus menyelesaikan urusanku dengan si macan sebelum hari pernikahan, kata Ajo Kawir. Itaung sedang membantunya membalut tangan kanan Ajo Kawir yang berlumur darah dan lecet-lecet setelah memukuli sopir mobil yang tak dikenalnya. Ia mengirim bocah itu untuk mengancamku dan aku tak bisa membiarkannya. Aku tak akan membiarkannya membuatku takut. Aku tak akan membiarkan diriku dikuasai rasa takut. Aku akan menghentikannya sebelum hari pernikahan. Aku tak akan membiarkannya merampas kebahagiaan dari kehidupanku. Kita tak tahu di mana si macan. Ia pasti muncul. Aku harus menghentikannya, atau ia menghentikanku. Kamu tak perlu membunuhnya. Kamu bisa mengembalikan uang itu kepada Paman Gembul. Ia harus mati. Dan jika aku yang mati di perkelahian itu, aku akan mati dengan bahagia. Bahagia sebab aku tahu aku mencintaimu, dan aku tahu kamu mencintaiku. Gadis itu memeluknya, menjatuhkan kepalanya ke bahu Ajo Kawir, dan menangis di sana. Ajo Kawir balik, memeluknya, mengusap punggung si gadis dengan tepukan-tepukan kecil. Kedua. Bocah itu berjalan di jalan berbatu yang menghubungkan jalan raya dengan kampung Cijaro. Mereka berhenti di warung makan pinggir jalan itu. Tak ada ojek yang mangkal siang tersebut, mungkin mereka sedang mengantar penumpang entah kemana, tapi si perempuan pemilik warung ada di sana. Sudah kubilang jika aku tahu di mana si macan, aku akan menemuinya untuk menagih semua utangnya. Omong kosong, kata Ajo Kawir. Ia punya banyak duit, ia tak mungkin punya utang di warung ini. Ia punya utang. Ia lupa membayar terakhir kali ia muncul di warung. Ia menyuruh semua orang makan dan minum, hingga seseorang mengatakan kepadanya, satu pasukan polisi akan datang ke kampung itu untuk menangkapnya. Ia pergi bersama beberapa orang. Ia lupa membayar dan tak ada yang mau membayar. Ia belum muncul lagi di warung ini sejak itu. Dengar, aku benar-benar tak sabar. Jika aku tak bisa membunuh si macan, aku mungkin akan membunuh siapapun di kampung ini. Si lelaki tua yang membukakan pintu setelah mereka menggedor-gedor hanya berdiri memandangi mereka selama beberapa saat. Beberapa orang bilang, ia paman si macan. Garis-garis wajahnya sama sekali tak mengingatkan Ajo Kawir kepada si macan, yang lama-kelamaan mulai dikenalnya setelah terus-menerus melihatnya di foto yang diberikan Paman Gembul, tapi orang-orang bilang lelaki tua itu paman si macan. Ajo Kawir dan si Tokek tak punya pilihan lain kecuali mempercayai mereka. Jika kalian berhasil menemukannya, kata si lelaki tua tak lama kemudian, aku akan senang mendengar kabar kalian berhasil membunuhnya. Keduanya tak melihat ada sedikit peluang untuk mengetahui keberadaan si macan melalui mulut pamannya. Orang-orang tolol, gerutu si Tokek ketika mereka pergi meninggalkan rumah si lelaki tua. Mereka 4 orang penebang kayu. Tak hanya menebang kayu, mereka juga memotong dan menggergajinya. Mereka bekerja di pinggiran hutan, memotong kayu dalam balok-balok persegi. Mereka berpasang-pasangan. 2 orang berdiri di atas balok kayu yang melintang di atas tanah setinggi 3 meter. 2 orang lainnya di bawah. Mereka memegang gergaji besar dan panjang di masing-masing ujung, dan dengan alat itulah mereka mengiris kayu-kayu besar. Ketika Ajo Kawir dan si Tokek datang, mereka berhenti bekerja dan kini keempatnya berdiri memandang kedua bocah itu. Mereka para penebang kayu tapi yang lebih penting untuk Ajo Kawir dan si Tokek, mereka anak buah si macan. Orang-orang kampung bilang begitu. Seperti penduduk kampung, mereka jarang bertemu si macan, tapi semua orang bilang mereka anak buah si macan. Mereka selalu ada setiap si macan muncul. Ajo Kawir dan si Tokek berhitung, dan menurut taksiran mereka, umur keempatnya tak jauh dari umur mereka. Mungkin 22, atau 23. Paling tua mungkin 24. Mereka berhenti bekerja, terutama setelah Ajo Kawir bilang ingin bertemu si macan dan bilang, sebaiknya mereka tak menyembunyikan apapun mengenai si macan. Ajo Kawir bilang, si macan hanyalah pengecut dan pecundang menyedihkan jika hanya berani mengirim anak buah untuk menakut-nakutinya. Ia ingin bertemu si macan dan menyelesaikan urusan mereka. Dan ketika Ajo Kawir akhirnya bilang, ia akan membunuh siapapun yang berteman dengan si macan jika si macan tak mau menampakkan dirinya, salah satu dari mereka melangkah ke depan. Kapaka besar di tangannya. Ajo Kawir langsung mengeluarkan belati dari balik bajunya. Si Tokek ikut mengeluarkan belati juga. Mereka bersiap. Orang di depan mereka sedikit menggoyangkan kapak di tangannya. Ajo Kawir dan si Tokek menggenggam belati semakin erat. Salah satu dari keempat penebang kayu, tampaknya yang paling tua, berjalan ke depan dan menyuruh temannya yang memegang kapak untuk mundur. Kini ia memandang ke arah Ajo Kawir dan si Tokek, memberi isyarat agar kedua belati mereka dikembalikan ke tempat persembunyiannya. Yang mencari si macan bukan cuma kalian. Pulang saja. Aku janji, jika ada kabar dari si macan, aku yang akan datang sendiri untuk menyampaikannya kepada kalian. Ajo Kawir dan si Tokek memasukkan kembali belati ke balik baju mereka. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Tanda hubung. Bergulir vertikal, 13 halaman.